tasmiyatun apa maca bismillah awal lahu dalam kawitan wudu ay awal wudu tegese dalam kawitan wudu. Dilitibai kenaan laku lampah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalluha lan tawi ketik-ketik tasmiyah iku lapan bismillah wa akmaluha lan utai sempurna tasmiyah iku lapan bismillahirrahmanirrahim wa tajibu lan wajib tasmiyah inda Ahmad mungku Imam Ahmad Ibn Hanbal wa yusannu lan den sunahakeun qoblaha dalam sadurungnya tasmiyah ta'awudzu napa maca ta'awudz wa badaha lan dalam sawisane tasmiyah syahadatan apa maca dua kalimat syahadat dan lafaz alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wa yusallu lan den sunahakeun liman kade wong taroka kang ninggal wong ha ing tasmiyah awalahu indala permulaan wudu'an ya dia ing arepin tah maca ya uang biha kalawan tasmiyah asna'ahu ing dalam tengah-tengah wudu qailan hale ucap bismillahi awalahu akhirahu la ba'da firagihi ora ing dalam saisane rampung wudu. Wakadalan kaya mangkono ya yusannu fi nahwil ukri dalam sapa manemangan wasurbilan ngangkit wasurbilan ngumbe wa ta'alifilan ngangkit wal ihtihalilan nganggo sifat nibanya dan saking barang yusannu kang den sunahakeun lahu kadebarun atas wiatu apa maca bismillah wal mankul tai kalau mankul ini syafa'i saki Imam Syafi'i wa kasirulan akeh ulama saki asam wujud an awal sunani atas miyatu iku satune kawitan pira-pira kasunahan iku maca bismillah wa bihilan kalan an awal sunah jaza mawisnasti sofa Imam An-Nawawi fil majmu' dalam kitab majmu' wa ghairilan Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu yang udah kelar kita membahas itu fardu wudu ya. Kewajiban wudu sekarang kita itu mau membahas sunnah wudu. Kemarin di gang apa tuh lupa di musola ya, ke musola dialihkan ke musola karena kan cuaca gerimis saja juga mengenai cuaca gerimis. Alhamdulillah di malam ini mah kita diberikan cuaca yang alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan ada berkahnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fardu wudu kewajiban ambil wudu kemarin yaitu ada 6 perkara, yaitu 1 niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam yaitu tartib. Sekarang mau membahas sunnah wudunya. Sunnah wudu di sini diceritakan wa sunnah lil wudu'i disunahkan lil mutawati kepada orang yang berwudu tasmiyatun, yaitu disunahkan membaca bismillah awalahu di permulaan ambil wudu. Di permulaan ambil wudu itu disunahkan membaca bismillah lil ittiba'i karena anu lampah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena ada hadis yang diriwayatkan bahwa
pada orang yang berwudu disunahkan di permulaan ambil wudu, yaitu permulaan membasuh kedua telapak kedua tangan kita, membaca bismillah, karena ada hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Imam Anas. Qala, menceritakan Imam Anas, qala wa ashabun Nabi, para sahabat-sahabat Nabi lagi mencari air, wudu. Ini asbab nuzul hadis ini waktu campuh peperangan. Waktu campurangan begitu, waktu datangnya sholat, para sahabat mencari air buat ambil wudu, tapi para sahabat malam yajidu, tidak nemu air buat wudu sama sekali, tidak nemu air. Terus baginda Nabi mengatakan pada sahabat, hal ma'a ahadin minkum ma'un, apakah dari salah satu kalian semua ada yang mempunyai air? Kata sahabat, nggak ada ya Rasulullah, kami udah mencari ke sana ke sini nggak ada air. Terus kata Nabi, fa'ata, udah datang ke sini ke saya, kata Nabi. Terus Nabi mengambil suatu wadah, di dalam wadah itu ada air, dan sahabat melihat Nabi itu jemarinya ini apa, ramuannya mengeluarkan air. Ini termasuk salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa mengeluarkan air di sela-sela itu tangannya. Terus kata baginda Nabi, hatta tawaddalu, kalian semua ambil wudu. Di situ yang ambil wudu para sahabat sekitar ada 70 laki-laki. 70 laki-laki ngambil airnya dari tangan baginda Nabi, dari ramuan-ramuan ini keluar. Itu salah satu mukjizat baginda Nabi. Terus para sahabat mau berwudu, Nabi berkata lagi, tawaddu bismillahi, ambil wudu kalian semua dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang disunahkan kita ambil wudu, permulaan kita berwudu yaitu membaca bismillah. Dan sempurnanya keabdolan baca bismillah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kita cukup membaca bismillah, yang sempurnanya, yang abdolnya bismillahirrahmanirrahim. Kata imam kita yaitu Imam Syafi'i, hukumnya menyunahkan permulaan ambil wudu kita membaca bismillah. Tapi wajib inda Ahmad, wajib mungguh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mah wajib membaca bismillah dari permulaan wudu, kata Imam Ahmad. Cuma kata Imam Syafi'i, hadis dimahmulkan, yaitu kesempurnaan ambil wudu. Kata imam kita itu yang takrib Imam Syafi'i, kalau ambil wudu baca bismillah itu kesempurnaan, jadi menyunahkan. Kalau kata Imam Ahmad mewajibkan, berarti anak mewajibkan. Kalau ambil wudu tidak membaca bismillah berarti tidak sah. Karena kata Imam Ahmad berlandasan dalam hadis la wudu'a liman la yusamma, tidak disebut orang berwudu kalau orang itu tidak membaca bismillah. Ya, hadisnya itu termasuk hadis dhaif, cuma dimahmulkan oleh imam kita itu Imam Syafi'i, menyempurnakan kesempurnaan ambil wudu, kesempurnaan wudu. Jadi hukumnya sunnah kita mengambil wudu, permulaan wudu dari mulai permulaan itu
membasuh kedua telapak tangan, apalagi dengan dibarengi keabdolan yaitu membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfaz yadaya min ma'asika kulliha. Semoga kita dijaga tangan kita, semua tangan kita dari kemaksiatan. Itu yang artinya. Wa yusanu, dan disunahkan sebelum membaca wudu, sebelum membaca bismillah, disunahkan sebelum baca bismillah kita disunahkan baca ta'awudz. Jadi sebelum baca bismillah kita baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung pada Allah dari setan yang dirancang. Dan sesudah baca bismillah kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadah. Berarti kalau kita runtuikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan disunahkan kita membaca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Itu doa permulaan kita wudu. Jadi kalau kita runtutkan lagi berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Terus ditambah doa yang maklum, Allahumma hfaz yadaya min ma'asika kulliha. Kalau pakai ilmu semua juga lama ya, buat menyempurnakan. Kadang kita mau boro-boro baca bismillah langsung aja membasuh muka ya, kadang kaki juga semprot aja pakai gayung ya, lagi ini lagi ya. Saya saja cuman kurang sempurna, kurang abdol. Karena kurang sempurna, kurang abdol berarti kurang pahala kita. Wa yusanu liman taroka awallahu an yatiya biya asna'ahu qaila. Gimana kalau sekarang misalkan gak usah deh, kita jadikan contoh, misalkan mau ambil wudu terus gak usah deh, lupa membaca bismillah, lupa baca bismillah, pas ingat-ingat lagi membasuh kedua tangan, itu gimana? Apakah masih disunahkan membaca bismillah? Bahwa yusanu disunahkan liman kepada manusia siapa aja taroka yang meninggalkan membaca bismillah awallahu dari permulaan wudu an ya'tiya, itu harus baca baca bismillah asna'ahu di tengah-tengah wudu qaila, tingkahnya mengucapkan bismillahnya, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita kalau lupa membaca bismillah dari awal, kita ingat pas tengah-tengah wudu, tetap kita disunahkan membaca bismillah, cuman bismillahnya beda, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gimana udah beres wudu udah selesai. Allah ba'da firagi, tidak disunahkan membaca bismillah kalau sudah selesai berwudu, tidak disunahkan. Kayak semacam kita makan minum, di permulaan kita mau makan mau minum, sama kita juga membaca disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Pas di pertengahan makan, misalkan Ustaz ini buk makan, mantap amat ini makan ya, kata Ustaz ini. Terus ke Ustaz ini, ingat ya Allah, horengge, bahasa Sunda, horengge, ngerti muana horengge. Ustaz ini orang sudah mengerti horengge, ajan maca bismillah ya Allah, itu disunahkan orang maca bismillah di pertengahan wudu, di pertengahan makan
ataupun di pertengahan minum, cuman bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau misalkan udah beres makan terus udah minum, apalagi udah beres merokok sebatang dua batang, ya Allah Ustaz Deni ya, masya Allah orang, ya Allah tadi aing cek Ustaz Deni ya, ada orang sudah biasa ngambur apa ngomong aing mah ya biasa kan sudah hampura warung abdi manggas biasa ngomong sok Sunda bae apa itu, jadi payung di lembur kampung masuk biasa ngomongnya Sunda bae, jarang orang lembur mah ngomongnya bahasa Indonesia, jarang gitu. Baru dak alalit ya di bumi anu sok ngaraji ya ngomongnya Sunda bae, ngomong Sunda bae jarang, tapi aing hiji dua mah tuh. Nah tadi cek Pak Ustaz Deni, aduh gitu tadi orang makan minum belum baca bismillah lupa, tapi makan udah selesai udah Ustaz Deni itu udah kenyang, itu mah tidak disunahkan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan wa ta'liqi wal iktihali, dan disunahkan juga membaca bismillah yaitu menggigit kitab ataupun kiasnya menulis surat, menulis apa aja dari kertas, itu disunahkan juga kita membaca bismillah. Dan disunahkan juga membaca bismillah pakai sifat gitu. Kadang kita laki-laki juga kadang suka pakai sifat. Kalau misalkan kena penyakit apa tuh, sakit mata, disunahkan kita kalau sakit mata disunahkan kita pakai sifat. Cuman sifatnya kalau orang kampung mah bilangnya sifatnya sifat Mekah, dan kan beda ya adanya sifat Mekah. Nah, jadi pakai di sini itu syariatnya supaya wasilahnya kita sembuh tuh kalau sakit mata ya, sifat Mekah ya, pacar bukan lagi kalau pacar Pak RT ya. Kalau pacar mah gitu, kalau pacar beda lagi gitu. Apalagi kalau pacar Pak RT nggak boleh hanya hona kok kopraknya ngalung. Nah karena Pak RT bahaya urusan katanya. Sifat nyatanya sesuatu perkara yang disunahkan membaca bismillah, diselian perkara yang dimakruhkan, tidak boleh kalau yang dimakruhkan membaca bismillah. Apa aja itu yang dimakruhkan, kayak gitu lah ya, kayak rukuk, kayak yang dimakruhkan yang kita udah bahas itu bismillah kan ada 5 bagian, ada bahas, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, yang makruh mah tidak boleh tidak disunahkan membaca bismillah, kayak melihat perabot kita ataupun perabot istri kita, tidak bisa. Tidak disunahkan gitu mah, tidak disunahkan membaca bismillah, disunahkan. Ataupun kiasnya lagi kal jima, kita jima tidak disunahkan kita membaca bismillah, makruh gitu. Mau apa namanya, mau apa dah lupa, mau berhubungan apa intim ya, mau berhubungan intim itu tidak boleh membaca bismillah, makruh hukumnya tuh ya. Wal manqulu, menurut kal manqul dari Imam Syafi'i dan kebanyakan dari ashab ulama Imam Syafi'i, anna awala sunnah, permulaan kesunahan itu, permulaan semua kesunahan yaitu atasnya itu membaca bismillah, dan dipastikan diperkuat oleh Imam An-Nawawi dari kitab Majmu'nya dan lian Imam Nawawi yang memastikan, memperkuat bahwa permulaan semua kesunahan itu membaca bismillah. Intinya itu yang dihitung mulia ataupun yang dihitung mubah oleh
oleh agama kita disunahkan membaca bismillah. Bayanui ma'aha inda ghuslil yadain. Dari mana kita membaca bismillah waktu kita mengambil wudhu? Bayanui, kita harus niat ma'aha beserta membaca bismillah waktu membasuh tangan kita, waktu membasuh kedua telapak tangan kita. Di situ letaknya yang kita disunahkan membaca bismillah, letaknya yaitu waktu membasuh yadain, dua tangan kita, itu telapak dua tangan kita. Tadi Imam Nawawi memastikan bahwa yang awal kesunahan itu membaca bismillah. Tapi waqala jamun mutaqaddimuna, ikut berbicara ataupun ikut berpidato jamun, semua golongan ulama mutaqaddimun yang dahulu. Kalau dalam bahasa kitab, kalau ulama mutaqaddimun itu ulama 500 ke atas. Kalau ulama mutaakhirin, ulama yang 500 ke bawah. Ini ulama yang mutaqaddimun, yang ulama 500 ke atas kurunnya. Anna awala siwaku, permulaan kesunahan itu aswaku, yaitu nyusur. Jadi permulaan kesunahan yaitu nyusur, baru sesudah nyusur baru bismillah. Kata jamun ulama mutaqaddimun. Jadi sebelum kita ambil wudhu, kita nyusur dulu. Udah nyusur, kalau enggak mah kita kiasnya apa tuh, sikat gigi kali ya, sikat gigi itu bisa tuh, sikat gigi bisa termasuk nyusur juga, yang penting kita niatkan meniat nyusur. Jadi kata jamun permulaan kesunahan itu aswaku, nyusur. Udah nyusur baru membaca bismillah. Tapi tetap kalau menurut ulama mutakhirin, kurunnya 500 ke bawah, itu permulaan kesunahan yaitu membaca bismillah. Sesudah membaca bismillah baru nyusur. Dan disunahkan lagi kita membaca bismillah di tilawatil Quran, yaitu mau membaca Al-Quran. Sunnah kita mau membaca Al-Quran, membaca bismillah. Di sholatif, di dalam sholat sunnah kita membaca bismillah, cuman di luar Fatihah. Kalau bismillah di dalam Fatihah mah hukumnya wajib, karena termasuk bismillah itu termasuk ayat di dalam surat itu tersendiri. Disunahkan membaca bismillah di tilawatil Quran karena kita mau membaca Al-Quran, walaupun di pertengahan surat, baik di dalam sholat ataupun luar sholat, tetap kita disunahkan membaca bismillah. Misalkan Pak Ustadz ini lagi terus baca Al-Quran, kalau Ustadz ini bismillahirrahmanirrahim, tidak baca bismillah langsung aja misalkan Alif-Lam Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Allah, belum baca bismillah. Terus disunahkan kita membaca bismillah walau min asnain, walaupun di dalam tengah-tengah surat tetap kita disunahkan membaca bismillah. Di situ kita membaca bismillah. Ataupun sesudah, kalau dalam sholat sesudah baca Fatihah, surat-surat yang udah kita maklum. Sesudah baca Fatihah kita membaca surat, itu disunahkan membaca bismillah. Boleh ghuslin, dan disunahkan lagi membaca bismillah, yaitu kita kalau mau mandi. Sunnah kita mau mandi membaca bismillah, baik mandinya mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar, ataupun mandi yang mubah, yang diwenangkan, yang diperbolehkan, tetap disunahkan kita membaca bismillah. Jangan main langsung ubras seger. Apalagi kadang kita mau sambil nyanyi kadang ya, itu kan disunahkan
kita itu mandi juga membaca bismillah. Wa tayamum menyembelih, tetap menyembelih juga disunahkan kita membaca bismillah, baik mau menyembelih ayam ataupun kambing ataupun yang lain-lainnya. Dan disunahkan kepada orang yang berwudu, disunahkan faghusl kafain ma'an, disunahkan sunnah wudu yang kedua. Tadi yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh kafain, kedua telapak tangan kita, ma'an tingkahnya bareng, ilal kawain sampai pinggelangan bahasa Jawa ya, gitu. Pinggelangan benar ya bahasa Jawa, pinggelangan. Soalnya waktu dulu saya ngaji sama guru pinggelangan, tapi pinggelangan ini nih sampai sini ya, namanya ini apa, sikut ya, sikut. Yang kedua jadi membasuh telapak tangan, keduanya telapak tangan kita bareng sampai sikut, dan dibarengkan membaca bismillah. Bari diniati pakai niat, kita diniatkan baca bismillah yaitu kesunah. Jangan kan kita ambil wudunya pakai teko. Kalau orang dulu mana tuh ya, kendi. Kalau sekarang mungkin pakai keran. Walaupun ambil wudunya minahi bikin pakai keran, tetap kita disunahkan membaca bismillah dan disunahkan membasuh kedua telapak tangan kita. Jangan puguh, orang Sunda mah puguh. Saya tahu tangan kedua saya itu bersih, suci. Apakah masih disunahkan membasuh kedua telapak tangan saya? Wa in alima taruma, walaupun tahu sanajan nyaho, walaupun tahu bersihnya, sucinya telapak dua tangan kita, tetap hukumnya disunahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim lil ittiba, karena adalah kulapah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu sunnah wudu pasti waktu baru nyusur. Yang ketiga berarti kalau kita lututkan tadi bismillahirrahmanirrahim, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahuran Allahumma fal yadayya min ma'asika kulliha, baru kita nyusur. Cuman nyusur ada tata caranya, urdon, tingkahnya, lebarnya, fil usnan dari gigi-gigi kita, zahiran baik zahir, wabatinya dan dalamnya, tulang panjangnya, filisan dari lisnya nih di sini, garis di sini. Garis lagi permulaan sunnah kalau nyusur dari kanan sini sampai kiri, kanan terus kiri 3 kali, terakhir nyampe kanan lagi, sampai kanan lagi, terus sambil berdoa Allahumma bayyid bihi usnani wasabbihi bisa'bi wasabis bihi lihati wa barik li bihi ya arhamar rahimin. Itu karena ada hadisnya, ada hadis sahih memerintahkan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asuffa ala ummati la amaratahum bisiwak inda kulli wudu'in. Lamun hantip nyusahkeun, kalau tidak memadaratkan, kata bagi Nabi,
lamun hanteu nyusahkeun ka umat kaula pasti kaula bakal marentah ka umat kaula. Ngerti RT? Ngerti? Ya, kaula teh saya. Kalau tidak menyusahkan pada umat kaula, pasti saya memerintahkan kepada umatku, memerintahkan nyusur dina nalika yaitu mau berwudu, kata Nabi. Apalagi nyusur itu banyak sekali faedahnya hikmah. Buah kandungan nyusur itu banyak sekali faedahnya, yaitu faedahnya hikmahnya ada 70 hikmah, 70 faedah. Yang pertama yaitu yutahhirul fam, membersihkan bibir kita. Yang kedua wayardoro, dipakai keridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga membersihkan gigi. Yang keempat yaitu mewangikan apa ya? Apa tuh abab ya? Nafas ya, waktu tidur itu, bangun tidur itu kalau ada ngambil bercengkrama ilar itu. Jadi ilar itu tidak terlalu bau kalau kita sering nyusur dan menguatkan gigi kita, dan ditambah kepintaran dan ditikal ganjaran kita. Itu diantaranya faedahnya yaitu nyusur. Terus kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin abdolun min sab'ina raq'atan bila siwakin. Orang yang sholat 2 rakaat bisiwakin pakai susur itu abdul, lebih utama daripada orang yang sholat 70 rakaat bila siwakin tanpa susur. Jadi pahalanya, hikmahnya itu sangat besar juga. Sholat 2 rakaat pakai susur itu lebih utama orang sholat 70 rakaat tapi tidak pakai nyusur. Berarti pahalanya lebih berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, wal maqalatu rabi'ah, Nabi menceritakan man idda'a hubballah. Nabi menceritakan barang siapa yang mengaku mempunyai 4 sifat. Kata Nabi, barang siapa orang yang mengaku mempunyai 4 sifat tapi tidak ada 4 sifat itu, tidak ada ciri, tidak ada 4 perkara dari orang itu, maka pengakuannya kazibatun, yaitu termasuk berbohong. Jadi ada orang mengatakan saya tuh orangnya mempunyai 4 sifat, tapi tidak ada yang menuduhkan, tidak ada ciri dia itu mempunyai 4 sifat. Berarti pengakuannya, perkataannya itu kazibatun, berarti berbohong. Di antaranya man idda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu mengaku hubballah, cinta kepada Allah, tapi walam yantahi an maharimillahi ta'ala pada'wahu kidbun, tapi tidak mau menghentikan semua permaksiatannya,
tidak mau menghentikan semua paharaman Allah Subhanahu wa taala, maka pada wahu kizbun pengakuannya itu kizbun berbohong. Allah Akbar. Alhamdulillah untuk hadis kita, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang mudah-mudahan ya alhamdulillah jasa jasa dan bapak yang lainnya juga mudah-mudahan selalu diberkahkan dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut. Tadi kata Nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau menghentikan semua permaksiatan ataupun semua haraman Allah, dia mengatakan cinta kepada Allah tapi haraman Allah maksiat jalan terus, maksiat bentuk apapun, baik maksiat mata, baik maksiat telinga, baik maksiat tangan ataupun kaki kita, ataupun ucapan kita, ataupun pekerjaan kita, ataupun tingkah laku kita, tidak mau menghentikan tapi mengaku yaitu cinta pada Allah. Itu pengakuannya pada wahu kizbun, itu berbohong. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Allah, dan cirinya mudah-mudahan kita bisa taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, man idda'a hubbal jannah, barang siapa manusia yang mengaku, yang mengatakan cinta surga, cinta apa? Ke surga, pengen ke surga, apalagi surga mah semua orang pasti pengen ke surga, yang sholat, yang ngaji, yang ibadah, yang maksiat, bahkan kata orang Sunda mah waragajul hayang ke surga, ditanya maka bejah hayang ke surga, tapi ayah jalan ke surga jalana kumaha, ka neraka oge jalana kumaha. Ini orang yang mengaku, yang mengatakan cinta ke surga tapi walam yatasaddaq bima taisarulahu, tapi tidak mau bersedekah tidak mau bersedekah ke suatu perkara yang dihitung gampang. Istilahnya air juga kalau ke rumahnya mah kemarau udah kalolo orang sudah dia mana muka imana itu cairnya sama sekali itu kan, itu termasuk sesuatu perkara yang gampang. Kayaknya kalau air mah semua juga pasti punya ada airnya mah ya gitu. Jadi orang mengaku cinta surga tapi tidak mau bersedekah ke suatu perkara yang itu gampang, maka pengakuan itu kizbun, itu berbohong. Dan yang ketiga, baginda Nabi mengatakan, yang ketiga, barang siapa orang yang mengatakan, yang mengaku takut ke neraka, takut sieun jasa ke neraka, takut ke neraka, apalagi cek manjait ya, lamun aing pae, orang Sunda pae. Kalau saya mati meninggal pasti dalam kubur sendiri
yang namanya cuma amal kebaikan doang, cuman amal kebaikan aja benar-benar takut ke neraka, takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi walam yantahi anil dzunubi, tidak mau menghentikan semua dosa-dosanya, tidak mau memberhentikan, menjebol dosa-dosanya, mencabut dosa-dosanya, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu dosa yang dia laksanakan, selalu laksanakan, tapi ke neraka takut dia. Itu termasuk pengakuan orang itu berbohong. Yang terakhir, budaya, di 4 perkara yang maha budaya. 1, barang siapa yang cinta ke Allah tapi tidak mau menghentikan semua paharaman Allah. Dan yang kedua, keluncak ya maaf. Yang kedua keluncak, barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi, cinta Rasul, saya cinta Rasul, mahabbah kepada Rasulullah, tapi wa karihal fuqara, tapi benci kepada orang-orang fakir, tapi sengit ngecek orang Sunda mah hewa ka jalma fakir, ka fuqara, ka jalma miskin, hewa paribahasa gitu. Kalau ada orang minta sedekah, apa tuh namanya, yang suka keliling tuh yang dijaluk ya, yang dijaluk meliku bagi sedekahnya gak ada masyarakat. Misal malah marah-marah ya, malah marah-marah gitu, masing ke malah orang diomelin tuh, katanya cinta Rasulullah, cinta Nabi, tapi dia gitu benci, sengit, hewa pada orang fakir, pada orang miskin, maka pengakuannya itu berbohong. Karena baginda Nabi Muhammad SAW ahbabuhu, yaitu mencintai kepada orang-orang fakir, mencintai kepada orang-orang miskin. Yang ketiga tadi sudah kita bahas, barang siapa yang cinta pada surga tapi tidak mau bersedekah kepada suatu perkara yang gampang, yang enteng. Terakhir, barang siapa yang mengaku takut pada siksa neraka, takut pada api neraka, tapi tidak mau menghentikan semua dosa-dosanya, tidak mau bertobat, maka pengakuan orang itu semua berbohong. Jadi mengaku 4 perkara tapi tidak ada satupun salah satu yang 4 perkara di dirinya, berarti pengakuannya semuanya berbohong. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabbah pada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah dan mahabbah dan cinta ke surga, sehingga kita rajin ataupun semangat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wasilahnya kita ngaji. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita dan ditambah keimanan, ketauhidan, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengamalkan keseharian kita.
Amin ya. Menambah semangat kita dalam bertolabul ilmi. Selamat datang Pak Kadusia, Pak Suhaimi, juga Pak Desa dan lainnya. Ya mungkin ini sambil mengisi waktu luang, udah lama kayaknya saya nggak nanya nih, saya mau nanya lah, Kang Isang. Kebetulan berkaitan dengan wudhu ya, cuma tadi kayaknya tidak disinggung, itu masuknya di bab yang dulu apa bab yang nanti, saya nggak tahu. Mungkin ini di lokasi perumahan ya, khususnya ambil contoh di rumah saya. Di kamar mandi saya ada, di luar kamar mandi ada, terus di depan rumah ada. Misalnya nih, kalau kita berwudu dengan menggunakan keran menyatu dengan kamar mandi, yaitu di dalam kamar mandi itu hukumnya apa? Apakah disarankan berwudu? Jadi PRT kita mengatakan gimana kalau ambil wudu di dalam kamar mandi dan di luar kamar mandi, gimana hukumnya gitu kan ya? Ya, ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, mau di dalam kamar mandi nggak apa-apa, mau di luar kamar mandi nggak apa-apa. Yang penting menurut saya intinya itu kewajiban yang 6 itu, niatnya dan membasuh muka dan membasuh tangan dan membasuh kaki dan kaki. Dan kesempurnaannya itu sunnah-sunnahnya. Adapun ambil wudhunya di keran, ambil wudhunya di dalam kamar mandi ataupun di luar kamar mandi nggak apa-apa, yang penting airnya jangan rusak. Airnya, yang penting airnya jangan rusak, itu harus air suci dan menyucikan, dan harus air mutlak. Kalau membahas air mutlak, jadi kemana-mana air aja, jangan sampai air yang suci tidak menyucikan. Kayak air apa? Air kopi kan suci, air kopi itu kayak kata Bapak Yunus mah air apa tuh? Air adukan ya, air kopi itu suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau menyucikan mah bisa, karena kita pakai ambil wudhu dan pakai bersih najis ataupun pakai bersih menyucikan yang lain. Adapun ambil wudhu di dalam kamar mandi ataupun di luar kamar mandi, menurut hukum saya, menurut saya, pandangan saya tidak apa-apa, jadi tidak masalah itu mau di dalam kamar mandi, di luar, ataupun misalkan mau di lapangan ya, ataupun mau air hujan, misalkan di luar rumah air hujan, apa-apa. Mungkin segitu dari saya, mudah-mudahan ada faedah. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak RT. Ya, menurut paham saya nggak apa-apa mau di dalam kamar mandi ya nggak apa-apa, mau di luar apa maksudnya? Ya, yang penting dihindari, dijaga najis-najisnya. Kalau di dalam kamar mandi dijaga najis-najisnya, jangan sampai ada najis, misalkan ada air kencing kita banjir dulu, kita basuh dulu, udah yakin kamar mandi itu bersih gak ada najisnya, terus dijaga kecret najis apa dari speed tank ya, kloset ya, dari kloset dijaga kecret-kecretannya, karena najis hukumnya. Wudunya mah ya sah-sah aja, cuman paling gitu sholatnya ya nggak sah, karena kita membawa najis. Yang wajib kita hilangkan dulu najisnya. Mungkin itu tadi ya, mudah-mudahan ada berkah. Terima kasih. Baik, siapa lagi?